Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, pada kali ini saya akan berpidato dengan tema pendidikan di Indonesia. Pendidikan sendiri merupakan salah satu cara dari sekian banyak cara yang bisa kita tempuh demi tercapainya Indonesia yang lebih maju dan lebih baik. Pendidikan merupakan satu proses yang begitu panjang. Pendidikan tidak dapat dilaksanakan secara cepat atau dipaksakan. Pendidikan itu harus dijalani secara alami, sabar, dan penuh usaha dalam menempuhnya. Pendidikan sendiri mampu membuat kita memunculkan ide-ide dan gagasan yang bisa memberikan kita pemikiran tentang hal-hal yang baru. Bagaimana dengan pendidikan bisa memikirkan sesuatu yang sebelumnya kita tidak terlintas dalam pikiran kita gitu, dan bahkan mustahil untuk menjadi kenyataan. Dengan pendidikan itu bisa menjadi kenyataan. Dalam hal fisik, bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang terbebas dari penjajahan dan merdeka. Namun tahukah kalian bahwa bangsa Indonesia masih dijajah, yaitu dalam hal pendidikan. Tingkat putus sekolah di Indonesia itu masih sangat tinggi. Ini menandakan bahwa bangsa Indonesia masih belum serius dalam menangani hal ini. Di negara lain, pendidikan itu nomor satu. Contohnya saja seperti Jepang. Setelah Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh Amerika, yang mereka cari yang pertama itu adalah berapa banyak guru yang masih selamat. Dan sekarang kita bisa lihat bahwa negara Jepang sekarang sudah maju. Mereka sudah bisa membuat mobil, sepeda motor, bahkan membuat robot. Ini menunjukkan bahwa pendidikan itu sangat penting demi kemajuan suatu bangsa. Terus kenapa kita tidak bisa? Jawabannya adalah pendidikan di negeri ini. Bagaimana pendidikan di negeri ini? Ibaratnya, manusia jika dia tekun belajar dan giat mencoba, maka lambat laun dia akan mahir. Jangan mengatakan orang luar negeri itu pintar. Mereka itu hanya tekun dan rajin berusaha. Dan satu lagi, mereka itu tidak malas dalam belajar. Dan mereka sangat disiplin. Jika kita bisa tekun dan rajin berusaha, lama-lama kita bisa menyamai dengan orang-orang yang seperti negara maju. Orang luar negeri itu, mereka rajin membaca. Sedangkan kita, apa yang kita lakukan? Kita kebanyakan hanya menikmati hasil dari mereka, hasil produksi dari mereka. Contoh saja seperti handphone. Kita masih belum bisa memproduksinya kan. Kita masih memakai produk dari luar negeri. Mereka di sana berjuang keras untuk hidup. Bahkan seorang pelayan saja sudah bisa menjadi orang kaya di Indonesia. Bukankah seharusnya kita malu? Sekali lagi, pendidikan merupakan jalan yang paling sangat menentukan untuk kemajuan bangsa ini. Pendidikan sebagai sarana penunjang kehidupan bangsa yang lebih baik harus secara benar-benar dan sungguh-sungguh dalam mendidik peserta didiknya. Untuk bisa mewujudkan pendidikan di Indonesia yang lebih baik, memanglah bukan suatu hal yang mudah. Harus diimbangi dengan dana dan kerja keras dari semua unsur dalam pendidikan. Pendidikan juga harus dilengkapi dengan pelajaran etika dan sopan santun dalam masyarakat. Jadi, dengan pendidikan, jangan membuat peserta didik itu hanya membuat mereka menjadi pintar gitu. Tetapi buatlah mereka diajarkannya sopan santun, taat terhadap agama, hormat terhadap orang yang lebih tua, bahkan hormat kepada orang tua. Pendidikan di Indonesia memang harus dirombak. Kita membutuhkan pendidikan yang berkarakter. Teman-teman semua tahu bahwa para koruptor itu, para pencuri uang rakyat itu, mereka itu orang pintar. Mereka itu bisa korupsi karena mereka memiliki jabatan tertentu. Kenapa mereka bisa memiliki jabatan tertentu? Karena mereka memiliki pendidikan yang sangat tinggi. Untuk itu, negeri ini membutuhkan bukan hanya orang pintar, tetapi pendidikan itu dibutuhkan agar membuat manusia menjadi pintar dan memiliki karakter yang baik. Untuk masa depan,
saya berharap supaya pendidikan karakter di sekolah-sekolah terus ditingkatkan. Kita bangsa yang beradab. Jangan cemari bangsa ini hanya karena ya ingin mempertahankan segelintir orang yang tidak berpendidikan, maksudnya berpendidikan karakter gitu. Jangan mempertahankan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang yang pintar akan berpikir 2 kali sebelum mereka mengeluarkan kata-kata dari mulutnya. Semoga dengan pendidikan yang saat ini sedang gencar-gencarnya diutamakan di Indonesia, mampu membawa bangsa ini ke tingkat dunia. Semoga mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan disegani kancah dunia. Siapa yang bangga jika bangsa ini menjadi maju dan besar? Tentunya kita sendiri yang bangga. Kalau begitu, mulailah dari diri teman-teman sendiri. Disiplinlah dan sambut Indonesia yang maju. Sekian pidato singkat saya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.